parsial positif. Nah, sementara O-nya ini, yang O ini parsial negatif, begitu ya. Jadi begitu. Itu namanya pemisahan muatan gitu. Jadi kalau di dalam molekul H2O gitu ya, dalam molekul H2O itu karena atom H-nya itu lebih elektronegatif, atom H-nya lebih elektropositif, maksudnya keelektronegatifannya lebih rendah, maka dia muatannya parsial negatif. Nah, sementara O gitu ya, itu muatannya parsial negatif. H parsial positif, O parsial negatif. Nah, gitu. Jadi ini parsial negatifnya itu miliknya O, begitu. Nah, O-nya parsial negatif, H-nya parsial positif. Gitu. Ya sama kalau misalkan ikatan gini, ikatan H gitu ya. Itu misalkan dengan Cl gitu. H dengan Cl. Nah, gini. Nah, kalau gini, siapa yang parsial negatif? Cl. Iya, Cl-nya itu yang parsial negatif, gitu. Nah, sementara H-nya juga dia parsial positif, nah begitu. Oke. Nah, sekarang kalau misalkan gitu ya, ikatan apa misalkan, kalau C dengan O misalkan, C dengan O. Nah, siapa yang parsial positif? Yang CO. Nah, C. yang parsial positif adalah yang C. Nah, gitu. Nah, maksudnya parsial positif itu tidak sampai positif 1. Begitu maksudnya. Jadi kalau parsial negatif, Ustaz? iya, O parsial negatif. Gitu. C parsial positif. Nah, parsial negatif atau parsial positif itu gitu ya. Jadi parsial negatif ini itu gitu tidak sama dengan 1. Jadi ini tidak sampai 1 negatif begitu. Itu maksudnya ya. Itu. Karena apa? Memang di situ tidak terjadi serah terima elektron. Jadi ini tidak sama dengan gitu. Misalkan parsial di sini ini bisa saja nilainya gitu ya. Itu bisa saja 0,1 gitu, 0,1. Nah, misalkan ya 0,5 begitu, tapi tidak sampai 1. Ya kalau sampai 1 berarti sama saja kan elektron ini, elektron ikatan itu diambil salah satu atom atau diserahkan oleh gitu, satu atom. Kan beda kalau misalkan ikatan ion, misalkan gini, KH gitu kan. Nah, ikatan ion nih, KH. Nah, kalau KH ini itu pasangan elektron yang berada di antaranya, di tengah ini. Nah, ini. Nah, ini diserahkan atau diambil oleh salah satu. Nah, siapa yang ngambil ini? H. Nah, yang ngambil siapa? Iya, diambil oleh H. Sehingga K ini bermuatan positif. Begitu. Bermuatan positif, sedangkan H ini jadi bermuatan negatif. bermuatan negatif. Nah, begitu. Jadi kalau parsial negatif atau parsial positif itu tidak sampai 1. Kalau ini kan positif itu maksudnya kan positif 1 atau 1 positif. Kalau negatif ini juga maksudnya begitu, negatif 1 atau 1 negatif. Sementara kalau parsial negatif atau parsial positif itu antara 0 sampai 1 gitu ya. Jadi tidak terjadi serah terima elektron. Kalau ini kan terjadi serah terima elektron. Itu bedanya itu kalau ikatan kovalen polar itu dengan ion. Gitu.
Oke, ini juga yang lalu sudah gitu ya, udah saya sampaikan. Nah, sekarang saya fokus ke di sini tentang kepolaran ikatan yang dinyatakan dengan momen dipol. Ini simbol apa ini? Momen dipol, Ustaz. Iya, maksudnya ini huruf ini bacanya apa ini? Ya kalau tadi kayak gini ini kan dibaca delta kan ini delta gitu ya. Oke. Nah, kalau ini dibaca apa ini ya? Dipol. Hah? Lihat huruf-huruf Yunani, huruf-huruf Yunani. Kalau yang gini apa ini artinya? Miu, Ustaz. Hah? Miu. Miu atau mu gitu aja ya. Orang ada yang bacanya miu gitu ya, miu gitu atau mu gitu ya. Jadi ya wes, miu boleh lah. Jadi momen dipol itu disimbolkan dengan huruf Yunani begini ini miu atau mu gitu ya. Nah, momen dipol itu hasil kali antara muatan ki biasa kan, simbol muatan tuh ki gitu ya. Nah, kemudian jarak, jarak itu r. Nah ingat jarak gitu. Jarak kalau dalam ikatan kimia yang dimaksudkan apa ya? Jari-jari atom. Hah? Jari-jari Ingat atom. kalau jari-jari atom kan atom itu berdiri sendiri. Tapi kalau atom berikatan kan berdekatan dengan atom lain. Jadi kalau apa? Panjang. Betul, panjang ikatan. Jadi kalau dalam ikatan kimia, ya kepolaran ini kan berkaitan dengan ikatan kovalen. Gitu ya. Jadi momen dipol itu hasil kali antara muatan dengan jarak. Maka kalau dalam ikatan kimia, jarak itu dari dua atom yang berikatan itu maksudnya adalah panjang ikatan gitu ya. Oke. Panjang ikatan. Oke, jadi mu sama dengan Q kali R. Jadi kalau mu itu momen dipol, satuannya kulom meter. Ya, kolom ini kan, kolom ini satuan dari muatan. Kemudian jaraknya itu meter. Jadi kalau momen dipol itu kolom kali meter ini berarti dia ini dalam sistem MKS ya. Gitu. Nah, kalau dalam sistem MKS tentu momen dipol ikatan itu bernilai sangat kecil sekali. Gitu. Menggunakan angka yang sangat kecil. Maka dibuatlah satuan khusus untuk momen dipol itu yaitu dB. Gitu. Entah bacanya gimana ini, dB gitu ya. dB. Simbolnya huruf besar D gitu ya, dB atau D gitu. Nah, 1 dB itu sebesar 3,336 kali 10 pangkat minus 30 kolom meter. Nah, seandainya momen dipol itu menggunakan satuan dB gitu, maka itu panjang ikatan itu menggunakan angstrom begitu. Jadi menggunakan angstrom. Oke. Nah, dB itu juga didefinisikan sebagai momen dui kutub. Ingat loh ya, kata dui kutub ini itu sama dengan gini ya. Dui kutub itu sama dengan apa? Hah? Dipol itu sama loh ya, ingat itu. Jadi momen dui kutub, jadi dui itu dua, kutub itu kan polar gitu ya. Jadi momen dui kutub itu maksudnya ya sama dengan momen dipol gitu. Dari dua muatan yaitu plus minus, karena kalau atom yang berbeda itu berikatan kan pasti itu muatannya yang satu plus, yang satu minus. Yang terpisah sejauh 0,2082 angstrom. Jadi ini angstrom. Ingat, 1 angstrom itu 10 pangkat minus 10 meter. Gitu. Itu 1 angstrom. Nah,
Sekarang jika delta itu merupakan pecahan dari sebuah muatan satuan pada setiap atom dalam molekul diatomik. Ingat loh ini, delta ini merupakan pecahan dari sebuah muatan suatu atom pada setiap atom dalam molekul diatomik. Ya, tadi sudah kan? Sudah kita bicarakan di atas di sini tadi kan? Delta ini sebagai pecahan muatan. Bisa saja 0,1, 0,2, 0,3, 0,4 begitu. Pokoknya pecahan dari muatan. Itu tidak sampai 1 gitu ya. Nah, merupakan pecahan dari sebuah muatan satuan pada setiap atom dalam molekul diatomik. Nah, sehingga muatan itu sama dengan pecahan muatan kali muatan satu elektron kan gitu. Nah, maka dapat dirumuskan bahwa momen dipol itu setara atau sama dengan panjang ikatan atau jarak dari dua muatan dibagi 0,2082 itu dikali gitu ya, dikali pecahan muatan gitu. Nah, dalam hal ini, pecahan muatan ini atau delta itu adalah sifat ioniknya. Dan apabila dikalikan dengan 100%, itulah yang disebut persen karakter ionik atau persen sifat ionik. Itu. Sehingga persen sifat ionik itu atau pecahan dari muatan gitu ya, pecahan dari muatan satuan pada setiap atom dalam molekul diatomik itu bisa dihitung melalui menggunakan rumus ini. Jadi apabila diketahui momen dipol dan panjang ikatan. Ustadz, contoh. Oke, silakan. Ustadz, saya masih bingung dengan penjelasannya Ustadz. Ustadz bisa jelaskan ulang? Oh ya. Terlalu cepat, Ustaz. Ya terlalu memang gitu, ngebut gitu ya. Jadi kembali dari momen dipol ya, bahwa momen dipol itu didefinisikan sebagai hasil kali antara muatan itu dengan jarak gitu ya. Momen dipol juga disebut momen Dewey kutub ya. Jadi siapa sih yang bermuatan? Yang bermuatan itu ya atom-atom yang berikatan. Gitu. Misalkan kalau tadi kan ikatan H dengan Cl, berarti H bermuatan parsial positif dan Cl tadi bermuatan parsial negatif. Nah itu, jadi Q itu maksudnya muatan itu. Nah kemudian R ini jarak. Jarak itu kalau dalam ikatan kovalen itu berarti panjang ikatan kan gitu. Nah, kalau momen dipol itu menggunakan satuan kulometer berarti muatannya kan dalam satuan kolom. Kemudian panjang ikatan atau jarak antara dua partikel yang bermuatan itu dalam satuan meter. Tapi kalau menggunakan satuan MKS ini ya, kulometer ini itu harga momen dipol itu sangat kecil sekali. Padahal kita ini kan suka kesederhanaan, termasuk menggunakan angka. Itu suka yang sederhana. Nah, oleh karena itu dibuatlah satuan khusus dari momen dipol yang disebut dB. Dan didefinisikan itu 1 dB itu berapa sih gitu ya. Nah, dB itu didefinisikan sebagai momen dipol dari dua muatan plus minus itu yang terpisah sejauh 0,2082 angstrom. Jadi kalau ada dua muatan gitu ya, ada dua muatan berjarak 0,2082 angstrom, nah itu momen Dewey kutubnya itu 1 dB, gitu ya, 1 dB. Nah, sekarang kalau 1 dB itu dikonversi ke dalam kulometer kan gitu ya.
1 dB itu berapa kilometer toh? Nah, gitu. Itu 3,336 kali 10 pangkat minus 30 kilometer. Nah, gitu. Maka untuk selanjutnya itu, ya, untuk selanjutnya momen dipol itu menggunakan satuan dB, sehingga panjang ikatannya itu menggunakan angstrom. Lah terus dalam ikatan kovalen, muatan dari atom-atom tadi itu kan sebesar delta, kan gitu ya. Jadi tadi kan udah dibahas toh, ikatan misalkan H dengan Cl gitu kan. Oh, H itu parsial positif gitu ya. Jadi delta ini dibaca parsial lah gitu, parsial positif, maksudnya delta positif itu. Kemudian Cl delta negatif. Nah, delta itu sendiri itu sebenarnya bilangan pecahan itu ya. Ya, desimal katakanlah begitu, antara 0 sampai 1. Begitu. Nah, apabila itu partikel-partikel itu bermuatan itu delta, maka itu kan sebesar delta kali elektron. Karena muatan terkecilnya itu kan elektron kan gitu ya. Nah, oleh karena itu hubungan momen dipol gitu ya. Momen dipol dengan pecahan muatan itu bisa dirumuskan mu sama dengan R dibagi 0,2082 dikali pecahan muatan. Nah, pecahan muatan inilah yang selanjutnya itu disebut sebagai karakter ionik gitu ya, atau sifat ionik. Dan kan itu tadi pecahan ya, pecahan antara 0 sampai 1. Nah, kalau dikalikan 100%, berarti sebutannya menjadi persen karakter ionik atau persen sifat ionik. Nah, tuh. Nah, sekarang ini ilustrasinya nih. Jadi misalkan ya. Nah, misalkan ikatan ini antara H, misalkan ya, ikatan antara H dengan F ini. H dengan F. Nah, H dengan F ini kan kovalennya polar ini, karena H dengan F ini atomnya berbeda, keelektronegatifan berbeda. Gitu. Sekarang misalkan nilai gitu. Jadi selanjutnya ini delta ini gitu. Ya boleh kita artikan sebagai karakter ionik gitu aja ya. Kita sebut karakter ionik atau pecahan muatan gitu. Nah, misalkan HF ini diketahui ya, momen dwi kutubnya 1,82 dB. Kemudian panjang ikatan antara H dengan F itu 0,917 angstrom. Gitu. Nah, oleh karena itu, deltanya ini sebagai pecahan muatan atau karakter ioniknya itu bisa dihitung menggunakan rumus ini. Gitu ya. Jadi 0,182 sama dengan ini 0,917 itu kemudian dibagi 0,2082 itu kali delta, sehingga delta bisa diperoleh 0,41 gitu. Nah, 0,41 itu kan pecahan dari muatan kan itu, pecahan muatan atau karakter ionik. Sehingga kalau dalam persen ya dikalikan 100%, maka diperoleh 41%. Nah, kalau begini ini sekarang disebut persen sifat ionik atau persen karakter ionik. Gitu. Nah, cobalah sekarang ini untuk menghitung. Nah, sekarang sebutannya jadi karakter atau persen karakter ionik atau persen sifat ionik. Nah, sekarang ini hitunglah persen sifat ionik dalam ikatan KBr. Jika diketahui momen dwi kutubnya 10,628 dB dan panjang ikatannya 2,824 angstrom. Nah, coba dihitung. Ya rumusnya ini tadi. Ini rumus yang ini. Nah, ini. Ini rumus ini.
Oke. Sini. Nah, oke. Jadi momen dipolnya berapa ini? 10,628. Oke. Terus R-nya berapa ini? 2,824. Ya, 2,824 dan gitu. Udah. Hitung sekarang. Jadi, Bagaimana cara hitungnya, Ustadz? Loh ini kan matematika biasa. Itu matematika, itu bukan bukan lagi kimia itu. Kalau sudah diperoleh persamaan yang berisi angka-angka begitu. Nah, sekarang berapa ini? Pakai kalkulator, no? Dikali silang, Ustadz. Ya mana-mana, terserah saja. Yang penting saya hasilnya berapa ini. Yang punya kalkulator dipakai. Nol koma 78 0,778. Betul itu. Terus yang ditanya apa? Persen sifat ionik. Jadi, itu persen sifat ionik gitu dari ikatan itu KBR itu berapa? 78%. Iya, 78%. Itu DP maksud. Ya. Jadi KBR senyawa ion atau kovalen? Senyawa ion. Karena karakter atau sifat ioniknya itu di atas 50%. Nah, gitu. Nah, jadi kita sebut KBR itu sebagai itu senyawa ionik atau berikatan ion kan. Nah, sekarang kalau ini hitunglah momen dipol dari ikatan HBr jika diketahui persen sifat ioniknya 12%. HBr senyawa ion atau senyawa kovalen? Kovalen. Iya, karena persen sifat ioniknya di bawah 50% lah. Oke, nah sekarang diminta menghitung momen dipolnya. Ya, persamaannya masih ini, persamaan ini. Itu dipakai saja. Nah, itu persamaannya. Nah, momen dipol diminta. Jadi ini panjang ikatannya ini 1,424. ya. Jadi 1,424. Nah, terus deltanya berapa ini? 0,12. Iya, 0,12. Oke. Nah, dia. Nah, sama dengan berapa tuh? Ya maksudnya di sini kan kali maksudnya ya gitu toh. 0,82 Ustadz. 0,82. Oke, 0,82. Iya. Ya udah gitu aja. Jadi kalau mau dikasih keterangan juga boleh kan? Misal jadi gitu.
momen dipol gitu ya, atau besarnya gitu ya, boleh. Jadi besarnya momen dipol ikatan gitu ya, ikatan HBr adalah gitu ya 0,82. Nah begitu. Oke. Jadi itu hubungan momen dipol itu dengan apa? Persen ionik gitu ya. Persen ionik. Ustadz, kata Syafiq, Ustadz minta soal lagi, Ustadz. Tuh, ada nanti di latihannya nanti menghitung begini cukup satu-satu. Ya. Nah berikut ini diberikan data momen Dewey kutub gitu ya dari molekul-molekul diatomik. Jadi ini ada panjang ikatan, momen Dewey kutub, juga persen ionik. Nah ini saya kutip dari modern chemistry ini, dari modern chemistry atau kimia modern gitu ya. Ada di sana saya kutipkan aja ini. Jadi contoh ini ya, ini kan kalau H2 kamu udah tahu kan, ini molekul unsur dan ikatannya merupakan ikatan kovalen nonpolar. Itu. Jadi sudah jelas kan momen Dewey kutubnya 0. Nah, persen ioniknya ya 0. Itu. Jadi ikatan kovalen dalam molekul H2 itu betul-betul murni dia ikatan kovalen. Begitu. Seperti itu. Ya. Jadi yang disebut ikatan kovalen murni itu sebenarnya ikatan kovalen dalam molekul unsur gitu. Tapi kalau dalam molekul-molekul senyawa itu tidak murni begitu ya. Dalam molekul senyawa itu selalu ikatannya itu paduan antara ion dengan kovalen. Tinggal siapa yang dominan. Misalkan kalau ikatan kovalen dalam CO ini ya, ini yang dominan. Persen ioniknya rendah kan gitu. Nah, contoh gini misalkan CSF ini. CSF ini karakter ioniknya hanya 70%. Gitu kan. Oke, saya lanjutkan. Ada sampai sini ada yang ditanyakan barangkali? Ada? Jadi yang di tabel itu, Ustadz, udah data yang pasti ya, Ustadz? Yang mana? Yang ini lah? Iya. Iya, kalau ini itu memang data dari dari hasil pengukuran, ada sumbernya begitu. Gitu, jadi bukan angka dimain-mainkan. Nah, ini juga menekankan gitu ya, menekankan ditambahi delta Ke gitu ya. Jadi kalau H2Cl2 ini kan molekul unsur, delta Ke-nya 0, momen dipolnya juga 0, persen sifat ioniknya juga 0. Artinya apa? Dalam H2Cl2 itu ikatan kovalen murni, begitu. Dan sebenarnya dari data ini itu harapannya kalian itu bisa mengambil generalisasi, gitu ya. Jadi generalisasinya apa? Ada di bawahnya ini. Maksudnya pernyataan yang bersifat atau berlaku umum gitu ya. Jadi untuk molekul senyawa diatomik. Jadi ini kan ikatan-ikatan antar dua atom. Gitu. Nah, menunjukkan bahwa nilai perbedaan keelektronegatifan nih itu berbanding lurus dengan nilai momen dipol. Kan gitu. Jadi semakin besar selisih keelektronegatifan juga semakin besar momen dipol. Ya, begitu. Itu jadi data ini ya maksudnya supaya kalian itu bisa memahami tentang generalisasi gitu ya atau pernyataan yang bersifat umum yang bersumber dari data itu gitu ya. Oke, nah sekarang yang di bawah ini.
Ini sifatnya mengulang yang di kimia dulu, cuma lebih menekankan maksudnya gitu. Coba yang pertama, urutkan ikatan-ikatan kovalen berikut menurut kepolarannya. Ya, silakan. Nah, tentu untuk mengurutkannya kalian harus apa? Tahu ke elektronegatifannya Ustaz. Iya, harus menghitung selisih keelektronegatifan. Jadi menghitung delta KE. Nah, delta KE ya silakan. Delta KE ikatan H dengan B berapa coba? Lihat, 0,16. 0,16. 16. Oke, saya ikuti aja. HN berapa? 0,84. 0,84. Pokoknya saya ngikuti, yang penting hasilnya mendekati itu kok. 1,24. 1,24. Oke, HS. Aduh, HS. 0,38. 0,38. Oke, ya sudah. Dari Jadi- ini HN. Jadi HO. urutkan ikatan berikut Yang paling besar itu kepolarannya. HO, Ya. Ustaz. HO, Ustaz. Oke, urutan kepolaran ikatan, gitu ya. Oke, situ aja. Mau mulai dari mana ini? Dari HO, HO Ustaz. Dari yang HO. paling besar. Oh, Polar. dari yang paling besar. Oke, paling besar. Terus berikutnya? 0,8 HN. Oh, berikutnya HN. Oke. Terus Nah, HS, terus? Ustaz. HS Ustaz. Oh, HS. Oke. Nah, udah gitu. Iya, Nah, Ustaz. itu urutannya. Ini yang paling besar. Terus berikutnya. Nomor 2. Pilih aja kalau itu. Yang A Ustaz. Meningkat. Ustaz, mic-nya Ustaz ke-mute Ustaz. Ustaz. Wan Ustaz, mic-nya Ustaz. Mute Ustaz. Mic-nya Ustaz mati. Mute. Iya, kok bisa mati ya? Kok bisa mati sendiri? Oke, terus ini coba selisih ke elektronegatifannya. Oke, selisih ke elektronegatifannya berapa? Malah 54. 0,5. 0,54. Oke, deh saya ikuti aja. 0,54. Oke, terus kalau BEF 2,41. 2,41. Nah, oke, terus kalau CF 1,43. 1,43. Kan udah bisa untuk membedakan tuh. Jadi diurutkan menurut apa ini? Meningkatnya kepolaran. Dari yang kurang polar sampai ke yang paling polar. Berarti B Ustaz. Hah? B. Jadi mulai dari yang kecil. Yang kecil siapa? COF. Oh gitu. OF ini yang paling kecil ya. Jadi Ya Ustaz. OF kemudian
CF baru BEF. Berarti ini jawabannya. Oke, ya jawabanmu betul kok. Itu ya. Terus masih 3, selesaikan terus kita sudahi dulu. Tidak, Ustaz. Nomor 4 apa jawabannya nih? Ayo coba dihitung sendiri, yang mana? Di antara ikatan-ikatan berikut, perkirakan ikatan yang mempunyai karakter ionik paling besar. H dan F. HF. HF. Jadi HF. ikatan HF ya. Oke, ini Ustaz, you have been muted by. Ustaz, ke-mute lagi, Ustaz. Ustaz, kayaknya ada yang kasih mute suaranya, Ustaz. Oke, ada masalah apa ini kok begini-begini nih? Oke. S HF ya. Alasannya apa ini jadi ini? Karena delta selisih ke elektronegatif ya boleh lah, karena selisih ke elektronegatif paling besar. Mic-nya mati lagi, Ustaz. Ustaz, mic-nya ke-mute. Kayaknya ada yang ngejailin deh. Ada yang nge-mute. Sumpah yang ngejailin gak lucu sih ini. apa biar. Oke, enggak apa-apa. Duh, tinggal dikit aja kok. Oke, nomor 5. Dah, terakhir nomor 5 aja. Yang mana dari pasangan berikut, itu ya, yang membentuk suatu ikatan dengan karakter kovalen paling besar. Karakter kovalennya paling besar. Ayo, yang mana? Itu yang terbesar, Ustaz? Iyo. Yang Halo, jangan sampai kebalik lo ya. Yang karakter kovalennya paling besar berarti karakter ioniknya paling kecil. Berarti yang selisih ke elektronegatifannya paling kecil. Ingat, jangan kebolak-balik. Yang selisih ke elektronegatifannya paling kecil, jadinya gitu. Itu yang karakter kovalennya paling besar. Oke, jadi yang mana jawabannya? Hidrogen dengan karbon. Betul lah. Oh, ini jawabannya. Ya kalau nggak percaya, dihitung aja selisih anunya KE-nya. Oh iya, Ustaz. Oke. Karena selisih KE-nya berapa ini? 0,35. Oke, 35. Oke ya, paling kecil itu. Oke, barangkali itu dulu gitu ya. Ya. Syukran, Ustaz. Iya, Wong. Ya. Syukran, Ustaz. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, selamat istirahat. Yo.